Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Agus Triwardono, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya akan menyampaikan hasil pemikiran saya tentang koneksi antar materi, kesimpulan modul 1.1 dan refleksi modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Beberapa kesimpulan yang saya peroleh dari modul 1.1 ini antara lain, yang pertama adalah Ayas Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, dasar pendidikan yang menuntun. Yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat adalah budi pekerti. Ajas Pendidikan Ki Hajar Dewantoro, menurut beliau, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan sebuah tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk berperi kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain secara lahir dan batin dan menjadi merdeka secara lahirnya. Kekuatan diri atau kodrat ini yang dimiliki anak menuntun murid menjadi cakap untuk mengatur hidupnya dengan tanpa diperintah oleh orang lain. Yang kedua adalah pendidikan yang menuntun, di mana KHD menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun ini, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan anak-anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar akan memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntutan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, yaitu menjadi manusia dan anggota masyarakat. Yang ketiga adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada.
Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pendidikan anak sejatinya menuntut anak untuk mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad milenial, abad ke-21. Sedangkan dalam maknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya daerah juga sangat mempengaruhi kehidupan anak tersebut. Yang keempat adalah budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikir, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta dalam bidang kognitif, karsa atau efektif sehingga menciptakan sebuah karya psikomotor. Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya. Budi pekerti merupakan keselarasan, keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya dan kemerdekaan orang lain. Pada refleksi kali ini, saya akan menuangkannya dengan menjawab 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Kepercayaan sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, kepercayaan saya tentang murid dan pembelajaran di kelas. Yang pertama, dalam pembelajaran saya cenderung untuk berpusat pada guru atau guru sentris, karena guru hanya menjadi salah satu sumber ilmu yang paling utama. Dalam mengajar ini, saya juga menganggap bahwa setiap anak itu kemampuannya sama, sehingga saya cukup menggunakan cara yang sama untuk semua siswa. Saya juga tidak pernah melakukan refleksi dengan bertanya tentang perasaan siswa ketika pembelajaran, karena merasa itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah proses transfer ilmu ini bisa berhasil. Yang kedua adalah dalam segi penilaian. Saya masih mengacu kepada KKM yang sama. Karena itu sebagai ambang nilai ketuntasan untuk semua siswa. Penilaian yang saya lakukan juga masih cenderung hanya di kognitif dan psikomotoris tanpa memperdulikan efektif, karena merasa itu hanya tugas guru BK, jadi saya tidak eh, berkompeten atau menilai di area efektif ini. Yang ketiga adalah dalam penguatan karakter atau budi pekerti, saya juga kurang mengenal kodrat masing-masing siswa, karena saya merasa yang paling penting adalah bagaimana siswa dapat memahami ilmu dari mata pelajaran yang saya ampu saja. Selain itu juga saya masih sering menggunakan ancaman, seperti hati-hati loh ya, nilainya nanti di bawah KKM. Woe engko ora munggah kelas, kamu tidak naik kelas.
dan juga memberi hukuman seperti ya mengerjakan di depan kelas atau mungkin juga fisik ya mungkin karena kita di TKR pakai push up ya berapa kali seperti itu. Jika mereka tidak mengerjakan tugas. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, ada cukup banyak perubahan dari pemikiran dan perilaku saya pada murid dan pembelajaran di kelas. Antara lain, saya mengutamakan pembelajaran yang merdeka, yaitu melibatkan aktif dalam menentukan pembelajaran dan kegiatannya. Selain itu, saya lebih menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau pada murid. Dan juga, saya fokus dengan diferensiasi pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman bagi anak-anak. Kemudian dalam penilaian saya berusaha untuk menerapkan penilaian yang bersifat menyeluruh dan merancang penilaian sesuai dengan karakter siswa dengan perhatikan diferensiasi yang ada. Kemudian dalam penanaman budi pekerti saya juga belajar untuk menerapkan pendidikan yang bersifat menuntun, yaitu memberikan arahan namun tetap dengan perhatikan kemerdekaan anak tersebut. Saya juga lebih memperhatikan socio-cultural agar anak bisa agar saya bisa lebih memahami karakter mereka masing-masing. Untuk menerapkan perubahan pemikiran dan perilaku tersebut, saya mencoba untuk melakukan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, identifikasi karakteristik murid dengan melakukan asesmen diagnostik di awal semester. Kemudian yang kedua, merancang pembelajaran yang bersifat yang berpusat merancang pembelajaran yang berpusat pada anak, berdiferensiasi dan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, melakukan pembiasaan penguatan karakter secara kontinu. Kemudian, memberikan tuntunan dan arahan pada murid untuk memperdekakan dirinya. Selanjutnya adalah selalu menjalin kedekatan emosional dengan murid, terutama juga dengan wali murid ya. Kemudian yang selanjutnya yang keenam adalah sebagai pendidik senantiasa kita menerapkan semboyan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Demikianlah tadi hasil kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.